wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, Ibu akan absensi untuk hadirannya ya. Fikri, Hadir. Amira, Hadir, Bu. Diana, Hadir, Bu. Rafa, Hadir. Dino, Hadir, Bu. Sarah. Hadir. Baik, hadir semuanya ya. Iya, Bu. Oke, pekan kemarin kita bahas materi tentang apa anak-anak? Ragam penyakit hati, Bu. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang etika bergaul dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada siang hari ini ialah poin pertama, supaya kita dapat menjelaskan pengertian dari teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Poin kedua, supaya kita dapat menjelaskan adab bergaul dengan teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan larangan dalam bergaul dengan teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Yang terakhir, kita dapat mempraktikkan adab bergaul dengan teman sebaya lebih tua dan lebih muda dan lawan jenis. Nah, siapa yang tahu etika itu apa? Betul sekali. Etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab, etika biasa disebut dengan adab, yaitu kebiasaan atau aturan tingkah laku praktik yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu ke generasi berikutnya. Menurut Al-Jurjani, adab adalah pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang dari kelalaian. Sedangkan bergaul ialah berbaur dengan individu atau kelompok lain. Jadi yang dimaksud dengan etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Oke anak-anak, sekarang kalian amati gambar di sebelah sini dengan cermat. Oke, sudah selesai. Oke, Bu Guru mau bertanya kepada Sarah. Yang di gambar sebelah itu gambar apa saja, Sarah? Betul sekali. Di sebelah sana ada gambar yang pertama etika bergaul terhadap orang tua yang lebih tua. Yang kedua etika bergaul dengan yang lebih muda. Yang ketiga etika bergaul dengan teman sebaya. Dan yang terakhir etika bergaul dengan lawan jenis. Nah anak-anak, dalam bergaul kita sering berinteraksi dengan orang dewasa, teman sebaya, anak-anak, dan lawan jenis. Dalam interaksi tersebut kita menemukan beberapa perbedaan cara berinteraksi dengan mereka. Terkadang seseorang berkata dengan menggunakan wibawanya. Terkadang pula orang akan berkata dengan riang gembira ketika bertemu dengan anak-anak. Nah, terdapat macam-macam etika bergaul. Yang pertama adalah etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang kedua, etika bergaul dengan teman sebaya. Yang ketiga, etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Yang terakhir, etika bergaul dengan lawan jenis. Yang pertama, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi sosok yang lebih muda. Dalam Kamus Bahasa Indonesia,
Orang yang lebih tua yaitu orang yang dipandang tua atau berpengalaman seperti orang tua, para pemimpin, dan para penasihat. Dalam bergaul dengan orang yang lebih tua, hendaknya seseorang melakukan dengan sopan santun, berkata santun, menolak dengan halus perintah yang buruk, menghormati dengan ikhlas, mendahulukan orang yang lebih tua dalam hal duniawi. Selanjutnya, dalam bergaul dengan orang yang lebih tua, seseorang dianjurkan untuk tidak melawan, berbuat arogan. Yang kedua ada etika dalam teman sebaya. Ini orang yang bersama-sama karena adanya kesetaraan umur. Sebelum berbicara tentang bagaimana cara memperlakukan teman sebaya dengan baik, kita sebaiknya memilih teman. Pemilihan teman ini bukan berarti memusuhi teman yang tak termasuk pada pilihan terbaik, melainkan tetap berteman kepada siapa saja, namun dengan prioritas yang berbeda. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seseorang bergantung pada agama temannya. Perhatikan siapa yang dijadikan temannya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, berdasarkan hadis di atas tersebut menjadi jelas bahwa seseorang perlu mencari teman sebaya yang baik yang akan bergaul dengannya. Secara umum, seseorang hendaklah mencari teman yang cerdas, memiliki akhlak yang baik, bukan orang fasik, dan tidak semata-mata rakus terhadap kehidupan duniawi. Bagikan wanginya aroma bunga akan didapatkan bila berteman dengan penjual bunga yang tak mungkin dengan penjual daging. Selanjutnya ada orang yang lebih muda. Orang yang muda ini orang yang berumur lebih muda dari kita, bisa anak-anak, adik kandung, adik kelas, dan lain sebagainya. Bergaul dengan orang yang baik, orang yang lebih muda dilakukan dengan memberi nasihat dengan bijak, mempererat persaudaraan, memperhatikan dan kasih sayang, memberi teladan yang baik, melakukan pembinaan yang baik, memberikan penghargaan ketika berpresentasi. Seseorang ketika bergaul dengan sosok yang lebih muda hendaknya tidak meminta penghormatan yang berlebihan, antipati terhadap mereka, tidak memahami aktivitas mereka. Yang terakhir adalah etika bergaul dengan lawan jenis. Islam adalah agama yang mengatur tata kehidupan manusia. Islam sesungguhnya tidak melarang bergaul dengan siapapun, termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Lawan jenis berarti lawan dari jenis kelamin. Apabila laki-laki, maka lawannya perempuan, dan begitu pula sebaliknya. Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Allah yang telah diciptakan untuk berpasang-pasangan, sehingga merupakan suatu keniscayaan dan sangat wajar jika terjadi pergaulan di antara mereka. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pergaulan, maka dalam melakukan pergaulan dengan lawan jenis harus diperhatikan, yaitu berteman karena Allah SWT, menutup aurat, menjaga kemaluan, mendudukkan pandangan, saling bertanggung jawab. Untuk menjaga pergaulan dengan lawan jenis, hendaklah menghindari hal-hal berikut, yaitu yang pertama, tidak berkhalwat, melakukan ikhtilat dengan lawan jenis. Yang terakhir ada bersolat berlebihan. Nah, untuk di sini apakah anak-anak sudah dipahami? Baik. Oke anak-anak, apa sih pentingnya etika bergaul? Nah, etika bergaul itu sangatlah penting dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan dalam etika bergaul terdapat dalam salah satu dari unsur Islam, iman, dan ihsan. Ketika bergaul merupakan praktik dari ajaran Islam dan bukti akan keyakinan terhadap agama Islam. Itu semua tidak bisa dipisah-pisahkan. Salah satunya adalah perihal yang digambarkan dalam Al-Quran. Selain itu, Islam juga melarang untuk berbuat permusuhan. Permusuhan ini bisa terjadi ketika perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan dilakukan dalam bergaul. Kemudian etika bergaul ini penting karena jika manusia beretika yang benar, niscaya dia akan menyelamatkan dirinya dari pikiran dan perbuatan yang buruk dan dari keji, dan ia akan memiliki hubungan yang baik antara sesama manusia. Begitu kira-kira anak-anak. Untuk di sini ada yang ditanyakan? Oke, iya Rafa?
Oke, baik, Ibu akan menjawabnya. Kenapa sih di agama Islam itu diatur dalam tentang pergaulan lawan jenis? Jadi gini, hal itu perlu dihindari karena dapat menimbulkan fitnah hingga kita bisa terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, janganlah sekali-kali kamu berkhalwat atau berduaan dengan perempuan kecuali disertai mahramnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi itu jawabannya Rafa, sudah dipahami? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan membagi kelompok ya, membagi 4 kelompok. Per kelompok ini berisi anggota 2 orang. Jadi kelompok pertama ini berdiskusi tentang contoh etika bergaul dengan yang lebih tua. Yang kelompok 2 ini yang lebih muda. Terus kelompok 3 dengan lawan jenis, yang terakhir yang yang teman sebaya. Baik, sudah dipahami anak-anak? Oke, silakan berdiskusi. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi dan dipresentasikan di depan kelas. Oke, dimulai. Oke, cukup di sini untuk pembelajaran etika bergaul dalam Islam. Oke, Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.